Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini tentang materi masih yang sama, trigonometri. Tapi kali ini kita akan membahas tentang aturan sin dan aturan cos. Bagian yang pertama, jadi isi pada video ini Ibu akan memberikan tentang materinya saja. Untuk latihan soalnya ada di video selanjutnya ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa pahami dengan baik. Baik, kita mulai. Yang pertama untuk aturan sinus. Nah, aturan sinus dan kosinus ya tepatnya ini bisa digunakan jika ada segitiga sembarang. Kalau sebelumnya kita bisa mencari luas atau mencari perbandingan segitiga pada segitiga siku-siku dengan menggunakan trigonometri. Nah, jika dia segitiganya segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari salah satu sisi atau salah satu sudutnya dengan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, di sini Ibu berikan segitiga sembarang. Kemudian di sini di depan sudut A itu adalah sisi BC yang biasanya kita tulis dengan A kecil. Kemudian di depan sudut B itu kita tulis dengan B kecil, itu adalah sisi AC ya. Kemudian di depan sudut C ini adalah sisi C atau biasanya kita sebut dengan sisi AB. Itu ya, jangan salah ya. Jadi di depan sudut A besar, biasanya nanti disebut dengan alfa, itu adalah sisinya A kecil. Di depan sudut B, ini adalah sisi B atau sisi panjang AC, sisi AC. Di depan sudut C kecil ya, sisi C dengan sisi AB. Nah, aturan sinus ini digunakan jika bagaimana? Nah, jika diketahui ada dua sudut dan satu sisi, salah satu sisinya di hadapan sudut tersebut. Jadi kalau misalkan aturan sinus ini bisa kita gunakan jika ada dua sudut dan satu sisi, tapi salah satu sudutnya itu ada di hadapan sudut yang diketahui. Ini dia, gitu ya. Yang kedua, jika dua sisi dan satu sudut, salah satu sudutnya juga di hadapan sisi tersebut. Pokoknya antara satu sisi dan sudut tersebut itu saling berhadapan. Kalau misalkan ada sudut C ya, berarti sisi C ini atau sisi AB ini harus diketahui. Misalkan yang ditanya sudut A, nah sisi A ini biasanya ditanya, atau diketahui sudut C, salah satunya juga diketahui sisi C, gitu ya. Nah, bentuk umum aturan sinus ini seperti apa? Nah, ini seperti ini. A per sin A sama dengan, ini perbandingannya ya, sisi A itu berarti sisi BC per sin A per sin A sama dengan sisi B ini per sin B, sudut B yang ini, sama dengan C, sisi C per sin C, ini sin C ya, sudut C. Nah, ini Ibu perjelas lagi bahwa aturan sinus dapat digunakan pada yang pertama, segitiga sembarang ABC jika diketahui. Nah, nih ada dua sudut mengapit satu sisi, ini juga bisa menggunakan aturan sin. Karena apa? Nanti kita di sini tahu nih besar sudut B-nya berapa, ya kan? Karena jumlah sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan ada dua sudut ini diketahui, otomatis sudut B diketahui. Artinya adalah sudut B itu adalah 180, bisa dikurang A, bisa dikurang C. Ya kan? Nanti dapat sudut B-nya. Berarti kan otomatis diketahui sudut B dan sisi B kecil atau sisi AC-nya, gitu ya. Nah, ini berarti bisa menggunakan aturan sinus. Nah, satu sisi diapit oleh dua sudut, bisa menggunakan aturan sinus. Atau yang kedua, ada segitiga sembarang ABC. Nah, diketahui dua sudut. Nah, bisa aja sudut A, sudut C, atau sudut B, sudut C, atau sudut A, sudut B. Bebas, pokoknya ada dua sudut, tapi salah satu sisinya di hadapan sudut yang diketahui. Seperti ini, seperti yang dua sudut dan satu sisi, tapi salah satu sisinya di hadapan sudut yang diketahui. Nah, ini berarti satu sisi dan dua sudut, tapi satu sisi yang diketahui di depan sudut yang diketahui juga. Yang ketiga,
Aturan sinus dapat digunakan jika ada segitiga sembarang, jika diketahui ada dua sisi. Nih, ada dua sisi ya. Kemudian ada salah satu sudut yang diketahui juga. Nah, artinya apa? Sudut C ini diketahui dan sisi AB diketahui. Sisi AB ini kan berarti kan sisi C kecil. Jadi nanti C per sin C yang diketahui ini, C per sin C nanti adalah B, ini kan sudut B-nya nih, sisi AC ini kan sisi B, berarti B per sin B gitu. Jadi ada dua sisi dan satu sudut yang diketahui dengan salah satu sudutnya di hadapan sisi yang diketahui. Nah, seperti yang ini gitu. Itu untuk aturan sinus. Nah, ini nih A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah perbandingan dari aturan sinus yang harus kalian pahami dan hafalkan gitu. Itu aturan sinus. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang aturan kosinus ya. Aturan kosinus sama seperti aturan sinus, itu bisa digunakan pada segitiga sembarang. Di depan sudut A adalah sisi A kecil, adalah sisi BC. Di depan sudut B adalah biasa dinamakan dengan B kecil, sisinya adalah BAC. Di depan sudut C adalah C kecil, itu adalah sisi AB. Nah, pada segitiga ABC sembarang ini diketahui sisi A, B, dan C serta sudut A, B, dan C berlaku yang pertama. Nah, ini rumus dari aturan kosinus. Jadi kalau yang ditanya panjang sisi A ya, nih diperhatikan ini cara menghafalkannya gampang. Nah, jadi salah satu hafalan aja. Kalau misalkan yang ditanya panjang sisi A, berarti sisi yang lainnya ya. Sisi yang lainnya nih, panjang sisi A kuadrat adalah penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Berarti A kuadrat yang ditanya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 sisi yang mengapit dikali cos A. Nih, berarti artinya apa? Biasanya kalau yang ditanya sisi A, berarti di sini pakainya cos A. Kalau yang ditanya B kuadrat, berarti nanti di sini adalah cos B. Kalau yang ditanya B kuadrat bagaimana? Sama. Berarti B kuadrat kalau ditanya sisi B, berarti B kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratkan di jumlah. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi yang diketahui. Ya, berarti 2 kali AC min 2 kali AC cos, karena di sini sisi B ya berarti di sini cos B. Ya, cos sudut B-nya nih. Tuh, demikian juga dengan sisi C. Kalau yang ditanya C, nih ditanya C ya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos C. Gitu ya. Ingat ya, kalau di sini ditanya sisi C pasti di sini cos C. Kalau di sini sisi B berarti di sini cos B. Ingat aja kalau misalkan A ya berarti cos A. Ya berarti kalau ditanya di sini sisi A ya berarti sama dengan sisi yang lainnya dikuadratin. Ya, dijumlah. Dikurang 2 kali sisi yang lainnya tadi. Nah, ini adalah rumus aturan kosinus. Dari rumus aturan kosinus ini, ya, mencari sisi ini kita juga bisa mencari sudutnya. Ya, bagaimana cara mencari sudutnya? Sama, ini juga tinggal dipindah ruas. Berarti min 2 BC cos A kita pindah ruas dulu ke sebelah kiri, A-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi karena tadi dia minus, yang A ya kita cari yang A dulu. Karena tadinya dia minus, berarti 2BC cos A pindah ruas jadi plus kan, B kuadrat plus C kuadrat sama dikurang A kuadrat karena A kuadratnya pindah ruas gitu. Baru nanti 2BC nya kita pindahkan ruas, karena tadinya 2BC cos A karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang, ini kan pindah ruas, min A kuadrat per 2BC. Itu ya untuk mencari cos A. Cos B juga sama seperti itu, hanya dia pindah ruas saja. Nih, ya, cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Jadi kalau kamu sudah tahu rumus dari mencari salah satu sisi ini tuh hanya penurunannya sudutnya, hanya pindah ruas aja ya. Dia hanya penurunan aja. Pokoknya nanti kalau lebih mudah untuk mencari dia menggunakan aturan sinus atau aturan cos, ya digambar dulu aja segitiganya, kemudian tandai mana yang diketahui, jadi kamu tahu mana pakai sin atau pakai cos gitu. Nah, ini cos B. Cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Cos C juga sama, A kuadrat
plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Jadi hanya dari penurunan rumus sisi dari segitiga sembarang dengan menggunakan aturan kosinus. Kemudian aturan kosinus dapat digunakan pada apa? Yang pertama, nah ada segitiga sembarang, kalau kita pakai kosinus, kebalikan dari tadi sinus. Jika diketahui ada dua sisi yang mengapit satu sudut, gitu ya. Ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, baru kita menggunakan aturan kosinus. Ada dua sisi mengapit satu sudut. Nah, ini berarti aturan sinus. Kemudian yang kedua, apalagi jika kita bisa menggunakan aturan kosinus? Jika ada segitiga sembarang, kemudian tiga sisinya diketahui. Jadi kalau tiga sisinya diketahui, kita bisa menggunakan aturan kosinus juga. Gitu ya. Itu untuk aturan kosinus. Ingat ya, jika ada soal latihan, maka gambar dulu segitiga sembarangnya, kemudian tentukan mana yang diketahui, nanti baru kita bisa tahu dia menggunakan aturan sin atau menggunakan aturan cos. Kemudian, nah ini dia nih, Ibu rangkum dari semuanya bahwa aturan kosinus dan aturan sinus dapat digunakan pada kondisi yang pertama, jika diketahui ada tiga sisi ya, yang tadi pasti kamu masih ingat. Terus kemudian menentukan satu sudut. Kemudian ada lagi, ada dua sisi mengapit satu sudut, ya kan? Dua sisi mengapit satu sudut, menentukan sisi lainnya. Nah, ini bisa kita menggunakan aturan apa yo? Iya, betul. Kita menggunakan aturan kosinus. Jadi, jika diketahui tiga sisi, kemudian diketahui dua sisi mengapit satu sudut, kita menggunakan aturan kosinus. Kemudian, jika diketahui dua sisi dan satu sudut di hadapannya, kayak tadi yang pertama, ada dua sisi diketahui, satu sudut di hadapannya. Ini nggak mengapit loh ya. Kalau si kosinus ini kan dua sisi mengapit satu sudut, tapi kalau sinus dia tidak mengapit. Jadi dua sisi diketahui dan satu sudut di hadapan dua sisi yang diketahui ini. Nah, ini menentukan apa sudut lainnya. Kemudian yang keempat, yang diketahui satu sisi dan dua sudut. Nah, ini juga sama, satu sisi dan dua sudut. Salah satu sudut yang diketahui di hadapan sisi yang diketahui lainnya. Menentukan apa? Tentu saja menentukan sisi lainnya. Nah, ini juga pasti kalian masih ingat menggunakan apa? Oh, menggunakan aturan sinus. Oke, itu untuk materi aturan kosinus dan aturan sinus. Diingat ya nak ya, bahwa rumusnya aturan sinus dan aturan kosinus itu seperti apa. Pokoknya digambar dulu, tentukan yang diketahui di gambar tersebut, baru nanti kalian bisa menentukan dia menggunakan aturan sin atau aturan cos. Demikianlah pembahasan tentang materi aturan sin dan aturan cos. Setelah ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal aturan sin dan aturan cos di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.